Perlu, Perlu, Bu. Perlu, Bu. perlu, Bu. Oke. Mana ini Mas Arif? Mas Arif, Ya, Bu. udah bisa share screen kan? Nah, dikasih Udah, Bu. contoh. Kalau contohmu bisa pakai data baru atau data yang sampel yang ada di Rapid Manner, nggak apa-apa. Terus ini udah kelihatan ya, Bu? Udah. Oke, ini coba untuk data dari eksternal ya. Ya, import data dulu. Nah, dijelaskan itu, Dek. Itu ngapain? Kayak ini ya, di sini ada banyak misalnya kalian mau read. Nah, misalnya sumber kalian itu CSV atau Excel. Nah, itu tergantung. Sini kan berhubung sumber yang saya punya itu CSV, makanya saya pakai ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, tipe dari datanya itu kan ada, bisa kalian pakai Excel atau pakai CSV. Nah, itu silahkan kalian ngeritnya sesuai dengan tipe file kalian. Kalau pakai Excel ya pilih Excel, kemudian pakai CSV, gitu maksudnya Mas Arif. Nah, ini tinggal kalau misalnya kalian mau pilih file, tinggal klik 2 kali, terus cari lokasinya. Karena di download. Suara saya masih kedengaran, Bu? Masih? Jadi kalau di laptop saya problemnya kadang kayak gini dia, Bu. Sering nge-stuck kalau nginput data. Iya, Mas, parameternya nggak muncul, Mas. Itu diem aja emang karena masih itu ya? Enggak, Bu. Nge-stuck, Bu. Saya udah sering nyoba. Harus saya reset dulu Rapid Manner. Yang lain gimana? Bisa nggak import datanya? Seharusnya bisa sih, ini memang karena faktor laptop sih. Yang lain pada bisa? Yang lain kalau ada kendala. Cara inputnya tuh gimana, Mas? Ya, entah, saya screen aja. Nah, itu bisa kalian import data kayak gini, kalian pilih dari komputer, terus cari lokasinya di mana gitu ya. Itu bisa. Nah, Nggak keluar tampilan. atau bisa juga dari, kenapa? Tampilan impor datanya nggak keluar. Tampilan import data. Iya. Coba misalnya di sini ada nggak? Di operator terus read CSV atau read Excel. Ada, Mas. Nah, coba kalian pilih datanya. Nah, yang pas Mas klik yang itu yang ada panah hijau itu parameternya nggak muncul, Mas. Yang sebelah kanan, ya. Yang sini ya? Iya, Mas. Ya, coba di karena separatornya. Coba geser aja. Tutup itu. Coba, bisa nggak?
terus kalian coba jalanin aja. Nanti kan kelihatan nih datanya. Udah bisa belum impornya? Sampai sini kalian udah bisa? Udah Mas. Ya, Mas. Udah, Mas. Tadi yang sampingnya hilang tuh udah bisa ditarik, muncul nggak? Kalau misalnya kalian udah kan, kalian cek dulu datanya. Datanya itu mau kalian apain? Kalau yang bingung silahkan share screen aja, nggak apa-apa. Misalkan Nah, belum bisa datanya masuk atau masih bingung gimana ini Mas, bisa didiskusikan, di-share screen kan aja. masih ada yang belum bisa? Nah, kalau udah bisa semua, lanjut ke blending atau cleansing dulu juga nggak apa-apa. Oke, misalnya mau kita Oh iya, preprocessing data dulu. Liv. Jadi mereka biar tahu tipe data apa, kemudian jenis data-datanya itu apa, biar nge-labeli data-data dulu. Di situ kan ada data-data toh. Nah, ya, Bu. itu di preprocessing. Paham toh? Maksudnya di label gimana, Bu? Dibuat itunya, dibuat tipe datanya apa, kemudian misalkan itu ya kayak yang punyanya vaksin itu kan. Nah, itu tipe datanya apa? Kemudian itu tipe datanya tipe apa? data dari step kolomnya maksudnya, Bu? Tipe data dari step kolomnya. Di sini udah ada kan di apa namanya di bagian statistik ini. Nah, oh iya. Nah, kalau misalkan kan ada yang belum dikasih toh, dicek. Maksudnya saya suruh ngasih itu kan kalau misalkan ada yang belum dikasih dicek. Kalau udah ya udah, nggak usah dikasih lagi gitu. Kan ada yang belum dikasih, kadang ada yang belum kasih tipenya gitu. Nah, itu kalian bisa, misalnya kalian udah input datanya kan, udah kalian research-nya, terus kalian buka di bagian statistik, kalian cek di sini. Nah, kalian cek misalnya ada nggak data yang kosong atau apa, itu bisa dicek di sini. Ini misalnya missing ya. Nah, di sini tuh kan ada missing satu, berarti kan ada data yang kosong gitu. Bisa kalian cek di sini. Data itu udah oke atau belum. Terus tipe data juga ada di sini nih, nominal, integer, date time. Kalian bisa cek juga di sini. Paham nggak maksudnya dari date time, kemudian integer, itu maksudnya apa? Paham nggak tipe data itu? Halo, Dek? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jelaskan dulu Belum, Bu, masih maksudnya apa. bingung ini. Tidak ngerti. Jelaskan itu, Dek. Maksudnya itu apa? Nominal apa, date time apa, fungsinya untuk masukin data berformat apa. Kalau misalkan nih, saya kasih contoh. Integer itu tipe data untuk angka, tetapi angka yang bulat, bukan angka yang berbentuk pecahan. Jadi misalkan kalian mau menginputkan 1, 2, 3, 4, 5, itu pakainya integer. Kalau date time itu kan berarti waktu. Waktu berarti berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu nanti kalau pada waktu menginputkan, sesuaikan formatnya. Format apa? Format misalkan apakah dia bulan dulu, tanggal dulu, apa tahun dulu.
Kemudian real. Kalau real apa real? Ada yang tahu real? Kalau integer tadi itu adalah bilangan bulat, kalau real itu adalah bilangan Pecahan. pecahan. Oke. Jadi nanti kalau kalian misalkan mengisikan persentase, kemudian ada koma-komanya, nah itu kalian pakainya tipenya tipe data real. Oke. Itu adanya cuma sampai itu aja ya? Real, Ada integer. nominal, Bu. Tipe data nominal. Oke, nominal. Nominal itu dia pakainya ya semua itu dibaca ya, Rif ya? Nominal itu ya? Teks ya, bukan? Iya kan? Iya, Bu. Semua huruf dan apa titik itu juga dibaca kan? Terus, kalau misalnya dilihat di mana? Titik kebaca nggak itu titik apa itu simbol Titik juga kebaca penting, nggak? datanya tuh kayak string gitu, teks. Iya kan, kebaca kan, titik terus koma gitu kebaca kan? Itu Kebaca, teks. Bu. Teks, tapi simbol juga kebaca. Misalkan kamu masukin Iya. titik, misalkan kamu masukin spasi, itu nanti kebaca. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah, gimana caranya cleansing data sama blending data bisa dijelaskan sama saya? Kalian Nah, sudah kita lihat datanya. Kalian sudah masuk sini, sudah bisa melihat data sampai sini? Sudah. Ya, Bu. Bisa dilanjutkan deh. Ya, coba lihat di data kalian itu ada nggak yang tanda-tandanya gini? Ada nggak? Atau data kalian lengkap? Ini artinya tandanya tuh ada data yang kosong gitu ya. Oke, Mas. Ada nggak? Kalian dapat ada yang kosong nggak? Nggak ada, Nah, kalau Mas. misalnya Enggak. nggak ada ya, berarti data kalian mesti bersih itu. Nah, kalau misalnya ini ada data kosong ya, tinggal kalian, udah banyak sih, cuman kalau dari aku enak pakai filter. Jadi kita buang data yang ada yang data kosong itu. Misalnya pakai no missing atribut ya. Nah, cuma kita lihat dulu nih atribut apa yang ada data yang kosong. Nah, kita cek ya. Bentar. No missing atribut. Missing atribut. Nah nih, jadi dia tuh nampilin data yang ada data kosongnya. Jadi kan setiap ada data kosong itu ditampilin sama dia. Nah, kita tuh nggak pengen data kosong ini tuh jadi dataset kita. Jadi pengennya tuh kita hapus. Nah, terus itu bisa pakai filter. Nah, ini tinggal bisa kalian kayak gini ya, missing atribut, terus kalian invert, jadinya yang selain missing atribut. Nah, itu ada 150 ya. Nah, di sini juga kalian bisa ngecek di sini juga. Nah, jadi data-data yang di sini tuh udah data yang udah nggak ada data kosongnya lagi. Nah, jadi kita udah ngebersihin data-data yang kosong tadi. Jadi kita nggak pengen ada data kosong ketika kita tuh mau jadi dataset. Nah, terus misalnya kita mau apain lagi deh.
Atau misalnya ya, kita bisa opsinya itu, misalnya ini kita hapus. Kita baca lagi, terus kita cek lagi yang kosong. Nah, misalnya ini. Data yang kosong-kosong ini, misalnya kita nggak pengen dihapus nih, cuman kita pengen ngisi berdasarkan rata-ratanya. Nah ini ya, yang kosong ini kita pengen isi, cuman kita itu isi rata-ratanya. Nah, caranya itu gimana? Tapi untuk yang rata-rata itu kalian bisa ini ya, pakai data numerik ya, bukan maksudnya itu integer atau tadi itu bilangan real itu bisa. Cuman kalau misalnya yang teks gini, kayak misalnya date ini kan nggak bisa. Terus yang ini nominal itu nggak bisa. Jadi misalnya yang data numerik ini nama labelnya apa ya? Ini ya, persen vaccinated 1 plus dose. Nah, terus kita pakai ini ya, replace missing value itu ada di cleansing. Tadi mana yang mau kita cleansing itu? Ini ya. Nah, kita mau isi apa ya nih sebagai rata-ratanya? Nah, coba kita jalanin. Jadi mana persen? Nah, ini ya. Sekarang kita cek lagi nih. Datanya udah kosong ya. Maksudnya itu data yang sebelumnya tadi itu ada data kosong ya, sekarang udah diisi jadi rata-ratanya. Coba tadi kita balikin dulu, kita ingat. Oke, kita ingat dulu ya, tadi itu di data berapa yang kosong. Tadi kan kita mau yang persen data plus dos. Situ kan ada data kosong di baris ke berapa ya nih? Baris ke 33 ya. Ini ada data kosong. Nah, terus tadi kita tambah filter. Kita tambah ini ya, filter replace missing value. Terus kita pilih single. Udah ada. Kalian pilih ya, terus kalian pilih defaultnya tuh mau jadi rata-rata atau mau di default 0, itu terserah. Oke, tadi kan kita pilih rata-rata ya, terus kalian jalanin. Nah, jadi kita row berapa ya? 33 ya? 33. Nah, 33 udah ke sini, jadinya berapa nih? Jadinya 8.830.240 ya. Tuh, itu kalau misalnya kalian mau banyak tipe ya, kalian bisa hapus atau mungkin kalian mau isi rata-rata di situ. Jadi rata-ratanya itu dihitung dari mana sih? Rata-ratanya itu ya dihitung dari ini. Dari semua data ini ya. Semua data ini jumlahin terus dibagi total
ada berapa baris gitu. Berarti kan ini kan ada 27 ya. Terus dibagi. Berarti dapat rata-rata yang tadi itu 33 tadi malam. Dapat rata-rata segini. Atau mungkin kalian bisa ubah juga tadi. Misalnya ya, data yang kosong tadi itu defaultnya tuh mau 0. Ya juga. Oke. Kita cek ya data yang ke-33. Oke, datanya 0. Ketika setiap ada data yang kosong, berarti data itu diisi dengan 0. Kita rutin. Nah, yang sebelum tadi kan ada tanda tanya. Tanda tanya itu kan masih data kosong. Sekarang tuh udah jadi 0. Oke. Terus kita misalnya mau kita blending nih. Blendingnya mau apa ya? Kita hapus dulu. Bisa kita replace. Sini kita pilih dulu nih. Kita cek dulu datanya. Apa yang mau kita ganti gitu. Misalnya ini ya, reporting. Ini ya, kita pengen cari ini nama kolomnya apa sih? Data source. Terus yang reporting ini mau kita ganti misalnya jadi labelnya jadi yang lain lah. Misalnya replace tadi kan di data source ya, single kita pilih atributnya, terus tadi apa ya, kayak reporting. Misalnya kita mau jadi reportingnya itu kecil, terserah sih kalian mau ganti gimana. Coba kita jalanin. Nah, tadi yang semulanya reporting yang besar itu kan udah jadi kecil. Intinya tuh di sini tuh sebelum kita nanti kan ada namanya tuh entah itu pembelajaran atau apa. Nah, sebelumnya itu kita tuh harus buat segimana mungkin datasetnya itu udah bagus dulu sebelum diproses. Makanya namanya itu data preprocessing. Bisa juga kita pakai contoh yang kemarin nih. Kita nggak pengen ada data number ini ya. Number apa ya? Nah, kita pengen ngapusin ya. Hapus kolom ini. Terus kita bisa select. Nah, kita pilih single kan. Terus tadi itu namanya apa? Ini ya. Nah, terus kita invert selection. Ini jadi kita pilih ini cuman selain yang ditampil itu selain yang ini. Coba kita tampilin. Nah, data yang tadi itu udah hilang ya. Oke, sampai sini paham nggak?
Oke, sampai Oh, Mas. situ paham nggak? Paham kan? Paham ya? Paham. Nah, cukup jelas kalau tadi Mas Arief menjelaskannya. Mulai dari pre-processing, kemudian cleansing, fungsinya pre-processing itu apa, kemudian blending itu apa. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan hal yang sama terhadap data yang sudah kalian tadi di masing-masing kelompok kalian. Nah, kemudian kalian sebutkan, kalian catat memiliki data, missing data, jadi datanya itu tidak ada isinya, kemudian berapa jenis datanya, kemudian Anda blending kira-kira mana yang mau kalian hilangkan atau yang kira-kira kalian tidak mau proses di sana. Itu. Oke, paham? Oke, saya beri waktu untuk diskusi itu sampai jam 9. Silahkan masuk ke breakout room lah. 9 kurang seperempat. Jadi saya beri waktu 20 menit. Jadi 8.45, silahkan nanti gabung lagi ke ruang utama. Silahkan sekarang kalian masuk ke breakout masing-masing. Sudah saya buka. Nanti kalau ada yang bingung atau yang mau ditanyakan, silahkan minta invite saja. Ikut kon diskusi itu, Bobi. Terus tunggu. Pas di replace missing tadi milihnya apa ya, Bu? Di subset, single apa all? Single. Single. Single perasa.